Perkenalkan, saya Ridi, saya Microsoft Certified Trainer untuk Office 365 dan juga Microsoft MVP untuk Visual Studio atau Developer Tools. Rekan-rekan bisa menambahkan saya di Ridive untuk Twitternya, sehingga kita bisa berdiskusi lebih lanjut setelah event ini selesai. Baik rekan-rekan, kali ini kita akan membahas mengenai Power BI. Atau singkatan Power Business Intelligence. Kita akan membahas setidaknya 3 hal. Yang pertama adalah ada satu platform yang menarik yang bisa membuat kita lebih produktif di era Big Data saat ini. Platform itu kita sebut dengan Power Platform. Kita akan bahas Power Platform tersebut dan kemudian setelah membahas Power Platform, saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana kami dan bagaimana kita semua untuk menggunakan Power BI sebagai sebuah tools and users untuk melakukan analisis dan visualisasi data. Dan yang ketiga, kami akan menyampaikan sebuah update mengenai kemampuan Power BI, yaitu mendukung konsep embedded. Apa itu konsep Power BI Embedded dan bagaimana bisa meningkatkan produktivitas, itu yang akan menjadi inti dari sesi webinar kali ini. Mari kita mulai. Power Platform, sesuai dengan namanya, itu bertujuan untuk mengempower. Lalu mengempower siapa? Pertanyaannya. Kalau kita bayangkan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, orang-orang begitu ingin membuat sebuah program, itu harus menjadi programmer. Orang-orang yang ingin membuat basis data, itu harus menjadi database administrator atau database engineer. Ada suatu skill set spesifik tertentu yang harus dikuasai oleh seseorang untuk melakukan aktivitas peningkatan produktivitas berbasis TIK. Entah itu database, web developers, atau apapun itu. Nah, Power Platform ini ingin mempower orang-orang yang mungkin tidak terbiasa coding, mungkin tidak terbiasa merancang basis data, mungkin tidak biasa menyusun tampilan sebuah aplikasi web atau aplikasi mobile. Maka lahirlah Power Platform. Power Platform itu secara sederhana adalah sebuah platform yang memungkinkan kita untuk menghasilkan solusi custom, solusi yang dibutuhkan untuk perusahaan kita, solusi yang dibutuhkan oleh customer kita, solusi yang dibutuhkan untuk akademik atau domain tertentu, dengan pendekatan yang menarik, yaitu pendekatan low code development. Low code development ini artinya less atau no code, sama sekali tidak ada programming yang rumit, sama sekali tidak ada build, compile, linker yang mungkin tidak perlu diketahui oleh beberapa orang yang bukan berlatar belakang TIK. Tapi tetap hasilnya bisa meningkatkan produktivitas bisnis. Jadi Power Platform ini seperti platform yang digunakan atau diberikan oleh Microsoft untuk kita semua yang sifatnya mungkin tidak terlalu paham pemrograman, tidak terlalu paham tata kelola data, tidak terlalu paham aktivitas yang lain untuk bisa lebih produktif. Power Platform itu apa saja? Power Platform itu secara sederhana dibagi menjadi 2 bagian. Bagian paling bawah atau fondasinya adalah Microsoft 365. Kalau rekan-rekan pernah mendengar Office 365, maka Microsoft 365 ini adalah Office 365 plus Windows 10. Jadi Windows 10 dan Office 365 kedepannya akan semakin melekat dan semakin menjadi satu. Mungkin rekan-rekan sudah bisa melihat saat membeli notebook baru atau laptop baru, maka sudah terpasang Office 365 di sana. Di atas Microsoft 365, ini ada beberapa aplikasi yang dinamakan dengan Power Platform. Yang pertama ada Power BI, Power Apps, Power Automate, dan Power Virtual Agent. Lalu apa semua ini? Dan untuk apa ini digunakan? Secara sederhana, kehidupan kita itu berarah dari konsep pengetahuan. Konsep pengetahuan itu berasal dari informasi. Dan informasi itu berasal dari data.
Power Platform itu memberikan kita sebuah power atau mengempower kita untuk mencari data, menganalisisnya, dan kemudian mengubahnya menjadi pengetahuan atau bahkan informasi yang berguna. Di sini kita bisa lihat, secara bertahap, Power Platform itu mendukung aktivitas-aktivitas proses natural, memahami data, melihat data, kemudian mengubahnya menjadi pengetahuan, sehingga ujung-ujungnya bisnis bisa memutuskan. Diawali dengan mencari atau menemukan data. Power Platform di dalamnya ada yang disebut dengan Power Apps. Power Apps ini adalah sebuah aplikasi, Bapak Ibu. Aplikasi yang membuat Bapak Ibu bisa membuat aplikasi. Dia seperti Visual Studio. Dia seperti Sublime Text Editor. Dia mungkin mirip Visual Studio Code. Dengan satu catatan, Power Apps ini low code development. Artinya low code development apa? Artinya sedikit sekali kita bicara tentang codes. Kita tidak memerlukan pengetahuan misalnya pemrograman berorientasi objek. Kita mungkin tidak perlu pengetahuan misalnya MVC atau MVVM. Kita hanya perlu memahami beberapa sintaks yang sudah terbiasa kita gunakan, yaitu sintaks berbasis Excel. Kemudian selain itu ada juga Microsoft Forms untuk mencari data, untuk melakukan penyimpanan data berbasis kuesioner dari customer kita. Dan jangan lupa di list, di SharePoint ada teknologi yang disebut list untuk menyimpan data, untuk mengelola data internal perusahaan. Internal perusahaan list, dari luar perusahaan Forms, dan ada aplikasi Power Apps yang dapat digunakan di customer. Dijadikan satu datanya, disimpan, bahkan bisa diotomatiskan menggunakan sebuah solusi yang kita sebut dengan Power Automate. Ya. Jadi Power Automate ini adalah suatu solusi yang membantu kita untuk mengotomasi. Mari saya ambil contoh sederhana apa yang bisa dilakukan atau survei yang kita kembangkan dengan Microsoft Forms. Ternyata ada isian baru. Dahulu, kalau kita ingin mengambil suatu isian dari Forms, maka yang kita lakukan adalah kita membuka website Forms. Kemudian kita melihat dan kemudian mengunduh berkas Excel-nya. Kemudian dari berkas Excel-nya itu, kita letakkan misalnya di OneDrive atau di cloud storage, misalnya Dropbox. Dengan Power Automate, aktivitas seperti itu bisa diotomatiskan. Begitu ada kuesioner baru masuk dari Forms, maka secara otomatis dia akan menaruhnya di OneDrive. Bahkan tidak hanya itu, untuk kuesioner isian yang lebih baik misalnya, kita bisa mengembangkan suatu aturan atau rule base, sehingga isian-isian yang baik itu langsung dinotif ke manajemen. Aktivitas-aktivitas otomasi itu banyak dibutuhkan dan banyak digunakan oleh berbagai macam domain. Dan itu bisa didukung oleh Power Automate. Kemudian setelah itu data yang sudah masuk, itu bisa kita query, kita analisis. Cara mengquery atau menganalisisnya ada dua. Kita bisa menggunakan Excel, dan Excel ini punya suatu pendekatan yang menarik yang disebut dengan Power Query. Query yang lebih sederhana daripada SQL Standard Query atau Structured Query Language, ya. Dan di situ juga ada Power BI. Jika Excel Power Query ini bisa mendukung data analisis yang berbasis unstructured data, maka Power BI ini bisa mendukung konsep analisis yang unstructured data dan juga structured data, seperti misalnya dari basis-basis data tertentu. Kemampuan Excel dan Power BI ini hampir mirip. Ini it's a matter of choice. Beberapa orang yang terbiasa dengan data mungkin akan lebih memilih Excel Power Query. Beberapa orang yang terbiasa dengan tampilan, maka mungkin akan memilih Power BI. Hasil analisis tersebut kita bisa visualkan. Sama halnya kita memiliki data penjualan. Data penjualan tentu bisa kita ubah menjadi grafik kan dengan Excel. Begitu juga sama dengan Power BI. Kita bisa mengubahnya menjadi Power BI, data penjualan tersebut. Yang membedakan Excel dan Power BI di sini, tentu saja Bapak Ibu mungkin sudah tahu, Power BI memang dirancang untuk dashboard,
untuk tampilan yang lebih elegan, untuk tampilan yang lebih cocok ditampilkan ke end users. Selain itu, data yang kita miliki juga bisa kita olah lagi menjadi pengetahuan. Pengetahuan yang bisa kita benamkan ke sebuah virtual agent atau yang lebih dikenal dengan chatbot. Jadi ini adalah upaya yang dilakukan oleh Microsoft dan juga oleh komunitas open source, beberapa komunitas open source, karena nanti rekan-rekan bisa melihat ada beberapa solusinya adalah open source yang kemudian dijadikan satu menjadi Power Platform. Nah, kami akan sekedar sharing bagaimana melakukan aktivitas untuk melakukan analisis data dan mengambil keputusan, kemudian memahaminya dan menjadikannya itu informasi atau membuangnya itu jika sebuah overload data yang kita kenal dengan DEV Principles. DEV Principles itu singkatan dari Discover, Analyze, Visualize, dan Explore. Discover. Discover ini artinya adalah kita mencari data. Ya, data itu bisa diambil dari internal organisasi atau eksternal. Internal organisasi misalnya kita ambil dari Delft. Delft adalah sebuah portal yang ada di Office 365 yang bisa membantu Anda mengambil sekumpulan data yang sifatnya unstructured data, dokumen misalnya, atau data yang dari dalam organisasi tapi tersimpan rapih di Office 365. Sebagai contoh, profil seseorang pegawai di perusahaan tersebut yang disimpan di Active Directory, aktivitas appointment yang dimiliki oleh pegawai selama melakukan kegiatan marketing. Apabila semuanya itu disimpan di Outlook, disimpan di kalender, disimpan di Planner atau Microsoft To Do, semuanya bisa kita ambil. Itu yang kita sebut dengan Common Data Services. Selain itu, kita juga bisa mengambil dari SharePoint list, dari website portal-portal internal perusahaan. Dan tentu saja database, jika kita memiliki SQL Server, MongoDB, dan sebagainya, kita bisa ambil data tersebut, selama data tersebut dari internal perusahaan. Lalu bagaimana dengan data yang berasal dari eksternal perusahaan? Data yang eksternal tentu juga bisa kita ambil. Karena di sini, dengan Power Query misalnya, data itu bisa kita ambil bukan hanya dari Excel file yang dikirim dari customer, tetapi juga kita bisa ambil dari OData misalnya, Open Data, atau kita juga bisa mengambil dari services berbasis JSON atau JavaScript Object Notation. Kita bisa ambil itu dan kita bisa olah. Setelah kita menemukan datanya, oh iya, satu lagi. Discover juga mendukung fitur yang cukup menarik, yaitu mengambil data dari web, atau yang dikenal dengan istilah web scraping. Jadi data itu bisa diambil dari web, kemudian diubah menjadi tabular. Itu suatu fitur yang menarik actually. Kemudian setelah itu, ada analyze. Analyze ini kita bagi menjadi dua tadi seperti yang saya kemukakan. Kita bisa menganalisis secara tidak structure atau terstructure. Kalau terstructure, Power BI akan sangat membantu kita untuk melakukan pemetaan seperti ini. Pemetaan yang seperti rekan-rekan lihat di layar, yaitu pemetaan berbasis relationship, ya seperti itu. Kita analisis. Mungkin saja kita melakukan berbagai macam aktivitas seperti mencari korelasi, ya misalnya apakah kalau musim panas itu saya jualan jus semangka akan lebih laku dan sebagainya. Kita bisa melakukan aktivitas korelasi di sana dan aktivitas-aktivitas statistik yang umum dilakukan dalam konsep statistik deskriptif. Dan itu yang kita lakukan di analyze. Dan jangan khawatir, Excel dan Power BI itu mendukung itu. Kemudian ada juga visualize. Visualize ini adalah memvisualisasikan. Umumnya, rekan-rekan stakeholder yang berada di manajemen, top management atau middle top management, mereka membutuhkan satu tampilan yang lebih mempermudah atau mengakselerasi mereka untuk mengambil keputusan. Biasanya bentuknya berupa dashboard. Dan jangan khawatir, Excel mendukung dashboard. Dahulu di Excel juga ada yang namanya Excel Power Maps. Sekarang namanya Excel 3D Maps. Power BI juga punya dua bagian untuk membantu Anda visualisasi. Pertama ada Power BI Desktop yang dipasang di desktop Anda, dan yang kedua Power BI Services
yang dipasang di cloud, yang bisa menganalisis dengan big data yang ada di cloud. Visualisasi ini akan membantu kita memutuskan. Dan bahkan kalau rekan-rekan tahu visualisasi ini bisa dilakukan query dengan bahasa natural, nanti saya akan demokan itu. Dan beberapa aspek visualisasi ini bisa diintegrasikan dengan Windows. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan Cortana untuk melihat atau untuk menanyakan bagaimana perkembangan penjualan kita, bagaimana aktivitas marketing tim kita. Kemudian yang terakhir, kita bicara explore. Explore ini bagaimana kita bisa mengeksplorasi, bagaimana kita bisa memperoleh insight baru, bagaimana kita bisa menekankan atau meningkatkan kualitas respon kita ke pelanggan. Pengetahuan yang kita dapat di sini bisa kita terapkan di virtual agent atau chatbot. Microsoft memiliki bot framework yang merupakan open source dari chatbot development platform. Dan itu ditanamkan di virtual agent. Kemudian juga ada yang namanya Power Automate atau yang dahulunya dikenal dengan Microsoft Flow. Microsoft Flow atau Power Automate ini bisa membuat kita mengeksplorasi aktivitas-aktivitas baru berdasarkan data. Contohnya misalnya, apabila banyak orang yang menyukai post kita di sosial media tertentu, Power Automate akan bisa mengidentifikasi itu, akan menyimpannya di Excel, menampilkannya di Power BI, dan melakukan otomasi, misalnya menjadwalkan ulang post yang cukup ternama itu. Aktivitas seperti itu bisa dilakukan. Itu yang kita sebut dengan Dev Principle. Mari saya akan demokan bagaimana kita melakukan penggunaan Power BI di sini. Di sini saya memiliki sebuah data COVID-19 geographic distribution secara worldwide. Saya berterima kasih kepada Open Data di Europe yang memberikan data ini. Jadi ini adalah sebuah data. Data ini rekan-rekan perhatikan di sini. Ini adalah Excel Office 365 Pro Plus. Atau sama saja dengan Excel 2019. Bedanya apa? Excel Pro Plus ini nanti kalau misalnya keluar Excel yang lebih baru, dia akan otomatis terupdate. Sementara 2019 ya tetap 2019 aja. Oke. Di sini ada form data. Rekan-rekan bisa melihat bahwa kita bisa mengambil data dari berbagai macam solusi. Mulai dari file, database, ya. Rekan-rekan lihat itu, nggak cuma SQL Server aja, ya. Platform Microsoft yang dulunya itu rekan-rekan atau saya anggap sendiri cukup close, sekarang sangat terbuka dengan data-data yang lain, MySQL, ya. Di sini juga rekan-rekan file, misalnya kita bisa ambil dari JSON, XML, text, ya, folder, bahkan SharePoint, atau online services, ya. Kita bisa mengambil dari Salesforce misalnya, itu adalah suatu produk CRM yang cukup ternama, atau kita bisa ambil dari cloud computing, ya. Kita bisa ambil data itu semua. Ini saya memiliki data, sekumpulan data. Ya, data mengenai distribusi COVID, ya. Oke, kemudian data tersebut bisa saya importkan ke Power BI. Saya akan buka dulu Power BI, ya. Oke. Ini Power BI-nya. Power BI juga mendukung konsep pengambilan data. Di sini saya punya get data, di sini sama, ya. Oke, sama. Kenapa? Karena basicnya itu Power Query. Jadi salah satu hal yang cukup menarik di sini, Microsoft invest untuk konsistensi, ya, untuk upaya konsistensi antara satu platform dengan platform yang lain. Power BI ini bisa diunduh secara gratis di Microsoft Store, atau kalau rekan-rekan punya Windows, ya, di situ ada Microsoft Store, bisa install di sana, atau langsung ke powerbi.com. Di sini saya akan ambil dokumen Excel-nya. Oke. Kemudian dari Excel itu saya akan ambil dulu datanya, ya, di situ. Oke, masih dibuka oleh Excel. Saya akan tutup dulu dengan Excel. Excelnya akan saya tutup. Ya, saya buka dulu. Oke. By default, yang dilakukan oleh Power BI itu adalah mengubahnya menjadi tabular seperti ini, ya.
Dia juga mendukung transformasi data jika Anda ingin mengubah beberapa aspek data tertentu. Kita tidak melakukan hal tersebut ya. Oke, kita akan melakukan load saja. Oke. Begitu kita melakukan load, yang dilakukan di sini adalah aktivitas untuk melakukan modeling. Jadi secara otomatis ya, secara otomatis Power BI kita itu membaca data di table tersebut dan field-fieldnya dan memodelkannya dalam bentuk ya seperti entity relationship diagram ya. Kita bisa melihat di sini ya. Oke, jadi kalau mungkin ada beberapa worksheet maka dia akan tampil di sini. Oke, dan kita bisa membuat sebuah table sederhana yang kita peroleh dari COVID-19 data ini. Saya akan mengambil beberapa data di sini. Misalnya saya ingin mengambil ya, saya akan mengambil dulu sini. Oke, saya akan mengambil Saya pilih yang saya suka, yang lebih suka yang ini. Oke. Saya akan mengambil misalnya distribusi data per kontinen ya, seperti itu. Maka saya akan mengambil kontinen, kemudian saya akan mengambil kumulatif di situ. Maka kita bisa langsung memiliki data seperti ini ya. Seperti itu. Oke. Kemudian saya ingin mengambil negara, daftar negara ya. Oke, saya tinggal bisa pilih yang ini. Oke, saya akan pilih sini. Kemudian saya taruh di sini. Ya, tentu saja nanti setelah kita mengambil datanya kita bisa memperbaikinya ya. Saya akan ambil negara. Oke, dan juga misalnya ya, mohon maaf, kematian seperti itu. Oke. Nah, rekan-rekan bisa melihat di sini datanya. Kalau rekan-rekan kurang suka dengan warnanya ya bisa kita ubah si warnanya ya. Oke. Tapi anyway itu bisa kita lakukan nanti. Nah, ini satu hal yang menarik dari Power BI. Coba saya pilihkan Asia ya. Maka rekan-rekan bisa melihat konsep filter di Power BI ini langsung otomatis. Saya membayangkan pada saat dulu belajar Visual Studio dan juga belajar membuat grafik seperti ini, konsep otomatis seperti ini saya harus mengambil ID yang ada di Asia, kemudian saya melemparkannya ke country, lalu saya tampilkan grafiknya. Tidak, ini secara otomatis bisa ditampilkan. Bahkan saya bisa membuat sebuah filter. Anggap saja di sini ada sebuah slicer ya, seperti itu. Oke. Saya punya slicer di sini. Saya akan tambahkan, ya. Saya akan tambahkan di sini slicernya. Oke. Di situ, kemudian saya ingin slicer berdasarkan negara, ya seperti itu. Maka kita bisa lihat di sini, ya. Kita bisa langsung pilih, ya. Misalnya kita pilih Indonesia, maka rekan-rekan bisa melihat di sini. Oh iya, kalau kurang misalnya kita pengen tahu, kita ingin tahu bukan hanya satu ya, kita pengen bukan hanya kematian, tetapi kita ingin mengambil data kumulatif ya kita tampilkan saja di sini. Ya seperti itu, ya. Maka di sini akan kelihatan kumulatif per case berapa. Atau kita ambil yang case, nah seperti ini ya. Dari case-nya berapa, yang meninggal berapa. Ya, tapi tetap harus berhati-hati ya rekan-rekan untuk COVID ini karena negara kita masih terus meningkat. Ya. Jadi ini adalah satu contoh yang cukup mudah untuk kita membayangkan proses dev principle. Saya mengumpulkan data, bahkan datanya itu saya peroleh dari open data seperti itu. Kemenkes juga punya data yang bisa Anda peroleh dari API, sehingga nanti kalau kita ambil data dari API, kita bisa melihat data, kemudian ngambil berbasis data feed atau JSON, ya seperti itu. Kemudian kita bisa membuat grafik seperti ini. Grafik seperti ini di Power BI kita namakan dengan report, ya. Kita namakan dengan report. Di konsep Power BI ada dua konsep yang cukup penting. Pertama adalah report, yang kedua adalah dashboard. Ya, walaupun ini dashboard, tapi ini kita sebut dengan report. Apa bedanya? Mari kita lanjut dulu ke presentasi selanjutnya. Jadi itu kan mudah kan menganalisis data di Excel kemudian menampilkannya di Power BI.
Saya nggak perlu sama sekali, zaman dulu itu saya ingat banget kalau pengen buat program, kemudian saya buat master table relationship, saya harus ambil ID dulu, kemudian ID-nya saya pass lagi ke suatu query language, biasanya SQL, ya, kemudian saya panggil lagi untuk menampilkan data yang detail. Master detail di Power BI tidak perlu sama sekali kode. Oke, kemudian kita bicara Power BI. Software yang tadi rekan-rekan lihat itu disebut dengan Power BI Desktop, ya, disebut dengan Power BI Desktop. Sebenarnya kita bisa saja menggunakan Excel untuk membuat grafis seperti tadi, tapi saya yakin tidak semudah dengan Power BI untuk membuat grafis. Ya, mungkin Excel cocok untuk report, karena Power BI ini didesain untuk dashboard. Ya. Apa yang ada di kepala kita semua pada saat kita bicara Power BI? Power BI didesain untuk dibagikan, dashboardnya didesain untuk dibagikan. Beda dengan Excel. Mungkin Excel bisa kita bagikan file Excelnya, tetapi itu tidak live. Orang bisa merubah datanya. Tapi di Power BI kita bisa make sure datanya itu tetap fix, ya. Bahkan bisa diupdate secara rutin, secara otomatis tentunya, ya. Terus kita share ke customer kita. Kemudian itu bisa kita perdalam, bisa kita analis, bisa kita mining dengan konsep Q&A. Jadi di Power BI itu ada sesuatu yang menarik yang kita sebut dengan Q&A. Ya. Nanti saya akan demonstrasikan. Dan aplikasi Power BI itu juga tersedia di Android atau Apple based system yang kita bisa akses, ya. Jadi rekan-rekan top management atau misalnya C-level itu bisa menggunakan Power BI mobile, sehingga begitu ditanya, hey, bagaimana sales hari ini? Dia nggak perlu menelpon dia nggak perlu menelpon supervisor di perusahaannya atau menelpon staffnya untuk menanyakan. Dia cukup buka Power BI di versi mobile dan kelihatan datanya. Ya, seperti itu. Tapi tentu itu saja mimpi indah, ya, karena kita juga tahu bahwa Power BI untuk menghasilkan sebuah dashboard yang idaman itu juga harus perlu data yang bersih, ya, seperti itu. Bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah data yang bersih? Itu kita bisa mengikuti konsep pre-processing data. Itu kita tidak bahas di sini, ya. Tapi itu suatu model yang menarik kalau kita bicara machine learning. Kalau kita bicara Power BI di Office 365, kita punya beberapa fitur unggulan di sini. Pertama ada yang disebut dengan BI Sites, atau kita kenal juga dengan Power BI Services. Jadi rekan-rekan bisa bayangkan Power BI Desktop diperkuat, kemudian ditaruh di cloud. Kemudian ada juga shared queries. Shared query ini kita bisa buat sebuah query, kemudian query-nya itu kita bisa bagikan ke yang lain. Kita bisa bagikan ke customer. Kita bisa bagikan ke aktivitas yang lain. Jadi itu bisa kita lakukan pembaruan di sana. Terus kemudian ada yang kita sebut dengan data refresh. Data refresh itu adalah upaya untuk memperbarui data, ya. Itu upaya untuk memperbarui data. Jadi secara otomatis aplikasi kita itu bisa kita perbarui, datanya bisa kita selalu perbarui secara otomatis. Dan di situ ada data search. Data search ini bisa digunakan untuk membantu proses pencarian data. Pencarian data tersebut bisa kita lakukan untuk melakukan pencarian data. Seperti itu. Kemudian di sana ada yang namanya mobile access. Mobile access ini artinya aplikasi kita itu bisa kita fokuskan untuk mobile access atau akses data. Kemudian selanjutnya itu adalah natural language question. Ini adalah dukungan untuk tanya jawab. Jadi kita bisa melakukan tanya dan jawab, ya, berbasis data yang kita miliki. Jadi di sini ada banyak upaya untuk mendukung komunikasi berbasis Power BI. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan tampilkan sebuah demo Power BI Services. Jadi di sini saya sudah punya sebuah data, ya. Data tersebut saya bisa simpan dulu. Saya akan buat datanya seperti itu. Kemudian data tersebut kita bisa publish. Kita bisa publish, ya.
Kita bisa publish tersebut ke Power BI Services. Jadi Power BI Services itu Power BI versi cloud. Ya. Saya bisa publish di sana. Saya klik publish dulu. Kemudian kita bisa letakkan di mana. Saya akan publish di salah satu workspace. Jadi di sini Power BI ada aktivitas yang disebut dengan webinar, atau ada aktivitas yang kita sebut dengan workspace, yaitu tempat kita meletakkan Power BI kita. Kemudian setelah itu kita pilih select, ya, maka kita akan mempublish. Oke, sudah. Kita bisa membuka ini di Power BI site atau Power BI services. Oke, saya akan login terlebih dahulu, atau saya pindahkan dulu saja ke yang lain. Seperti ini. Oke, di situ saya akan pilih workspace-nya, dan workspace saya adalah webinar di sini. Ini adalah Power BI Services. Kemudian saya akan coba refresh. Oke, kemudian saya akan klik report. Jadi yang kita buat tadi itu kita sebut dengan report. Dan kita bisa buka reportnya di sini. Nah, ini report yang kita buat tadi ya. Report ini bisa kita konversi menjadi dashboard. Ya, bisa kita konversi juga menjadi yang lain. Misalnya kita bisa embed di website, kita bisa ekspor ke PowerPoint, kita bisa taruh dia di website kita bisa embed dalam bentuk iframe, kita bisa ekspor ke PDF, bisa kita lakukan itu. Ya. Kemudian yang kita lakukan di sini adalah kita bisa mengubahnya menjadi sebuah dashboard. Ya, kita bisa mengubahnya dia menjadi dashboard. Kita akan ambil misalnya data seperti ini. Ya, kita akan ambil data seperti ini. Misalnya kita ambil data seperti ini, kemudian kita ubah dia menjadi dashboard, ya, seperti itu. Oke, sekumpulan report itu bisa menjadi satu dashboard tertentu. Jadi bisa saja kita memiliki 2 atau 3 report, kemudian kita konversi menjadi dashboard. Di sini kita akan buat sebuah dashboard baru, kita beri nama dashboard. Oke, kemudian setelah itu kita coba pin kan. Maka kita akan menuju ke dashboard, maka di sini kita punya dashboard di sini. Ya, kita bisa men-search sebuah pertanyaan seperti itu. Ya, pertanyaannya secara otomatis ini bisa kita lihat. Ya, contohnya kita bisa tahu berapa kematian maksimum. Nah, seperti itu. Ya, dan sebagainya. Kita coba lihat dari data yang lain atau dashboard yang lain yang mungkin kita miliki. Di sini saya punya juga sebuah dashboard yang namanya sales quantity. Ya, seperti itu. Saya bisa bertanya secara natural, what is, ya, rekan-rekan bisa lihat di situ largest sales, ya, on all region. Oke ya, seperti itu. Oke, nah seperti itu ya. Tadi rekan-rekan bisa lihat seperti itu. Saya kurang tahu apakah ada country. Oh, ada state name ya. Nah seperti ini. Saya bisa menggunakan Q&A yang basisnya itu berbasis pertanyaan natural. Saya tidak perlu bilang select bintang atau select sales, stage from apa, where apa. Enggak perlu. Saya punya Q&A yang bisa menanyakan itu. Sehingga begitu udah sampai level dashboard di sini, stakeholder atau upper management, mereka bisa aktivitas tersebut. Mereka bisa men-search aktivitas tersebut atau bertanya terkait dengan kondisi dari data yang kita miliki. Bahkan kita juga bisa meng-embed, ya, kita bisa meng-embed konten lain seperti konten custom streaming data.
Misalnya rekan-rekan punya data stok, kemudian ditaruh di situ juga bisa. Kita bisa menampilkan video berbasis YouTube misalnya, atau berbasis video platform Microsoft Stream. Kita bisa taruh gambar dan tentu saja text box, seperti itu. Ya, jadi ini kita lihat sebagai sebuah dashboard. Dan dashboardnya ini tentu bisa kita lihat di phone. Jadi kalau misalnya menggunakan phone version, maka kita melihat akan seperti ini tampilan. Jadi tidak ada isu bagi top management untuk melihat laporan walaupun mereka berada di smartphone mereka. Keunggulan utama dari Power BI Services adalah kemampuannya untuk mengambil data yang berbasis big data. Jadi kita bisa mengambil big data atau mengambil data dari data services yang sudah ada. Kita bisa mengambil data dari COVID US data, kita bisa mengambil data dari LinkedIn, kita bisa ambil data dari Google Analytics, Salesforce, dan sebagainya. Intinya data-data yang lain yang kita sudah miliki itu bisa kita ambil. Jadi misalnya saya ambil dari data Google Analytics website kita bisa ambil itu. Ya, kita ingin ambil data dari, saya kurang tahu, Facebook misalnya. Kalau ada kita bisa ambil Microsoft Form dan sebagainya. Atau data-data yang berasal dari perusahaan. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa mengambil data. Contohnya di sini saya memiliki sebuah workspace yang workspace-nya itu berasal dari data big data yang lain, yaitu di sini big datanya, big data berbasis COVID-19 untuk yang lebih lengkap. Nah, seperti ini. Ya, ini basisnya basis data yang sifatnya live dan diambil dari services yang sudah ada, seperti itu. Ya, seperti itu. Terus kemudian, tentu saja kita bisa berkolaborasi dan sebagainya di sini. Saya akan kembali lagi ke slide. Berikutnya setelah itu kita memiliki yang kita sebut dengan Power BI Embedded. Power BI Embedded itu apa sih? Secara sederhana, kita sudah cukup memiliki Power BI Services. Kita bisa men-share, meng-embed ke sebuah web, atau melakukan aktivitas yang lain. Tapi kita juga mungkin terkadang perlu memberikan solusi tersebut ke end customer. Misalnya kita punya customer yang mengembangkan sistem informasi pembelajaran. Lalu kita ingin menampilkan data presensi dari sekolah tersebut. Data presensi itu berasal dari misalnya dari aplikasi pihak ketiga menggunakan fingerprint atau bisa menggunakan aktivitas yang lain. Atau misalnya menggunakan e-learning, keaktifan e-learning dan sebagainya. Jadi pada saat ada solusi pihak ketiga yang ingin ditampilkan di Power BI atau Power BI ingin ditampilkan di solusi pihak ketiga atau website yang sudah ada, maka Power BI Embedded jawabannya. Jadi Power BI Embedded itu secara sederhana adalah meletakkan dashboard Power BI di mana saja. Bisa kita letakkan di web, bisa kita letakkan di aplikasi kita, bisa kita letakkan di tempat yang lain, seperti itu. Oke, dan tidak ada lisensi untuk itu. Ya, jadi kalau kita sudah memiliki Power BI Pro, maka kita sudah bisa menggunakan Power BI Embedded. Power BI Embedded itu bisa kita letakkan di berbagai macam lokasi. Rekan-rekan bisa lihat, kita bisa embed untuk organisasi kita, atau kita bisa embed untuk customer kita. Power BI ini, kalau rekan-rekan bisa perhatikan, kita bisa letakkannya di berbagai macam. Ada di powerbi.com, bisa di-embed di organisasi, atau bisa kita embed juga di website customer kita. Selain itu jangan lupa, kita juga bisa embed di portal internal perusahaan. Bisa taruh di SharePoint, bisa taruh di Teams, dan kita bisa publish di web tersendiri. Jadi melekat secara bebas ya di web sendiri, seperti itu. Oke. Kemudian 3 langkah melakukan embedded gimana? Jadi pertama aplikasinya harus kita daftarkan dulu ya. Aplikasinya harus kita daftarkan dulu. Setelah itu kita bisa letakkan aplikasi kita ya untuk kita tampilkan. Kita bisa menampilkannya dalam report atau kita bisa tampilkannya dalam dashboard seperti itu. Dan kalau misalnya kita perlu integrasi, misalnya dari aplikasi tersebut pengen ngomong ke Power BI-nya, itu kita bisa menggunakan API. Saat ini API-nya mendukung beberapa
beberapa teknologi stack, mulai dari .NET Core sampai React. Jadi rekan-rekan yang menggunakan Python bisa menggunakan itu. Rekan-rekan yang menggunakan Java bisa menggunakan itu. Dan rekan-rekan yang menggunakan Node.js juga bisa menggunakan Power BI API. Oke. Nah, selain Power BI API, ada juga export PBI report to file API. Ini sangat penting sekali karena beberapa solusi biasanya diminta dalam bentuk hard copy. Jadi ada API yang bisa mengekspor. Jadi kita bisa melakukan programming untuk mengekspor Power BI API ke PowerPoint, ke PDF, ya, dan sebagainya. Bahkan kita bisa melindungi report tersebut, kita beri password misalnya. Oke. Dan itu bisa dilakukan dengan Power Automate. Ya. Itu namanya API-nya Export Power BI Report to File API. Panjang juga ya nama API. Oke. Kalau rekan-rekan pengen memulai dari konsep Power BI Embedded, ini ada beberapa tutorial. Saya izinkan rekan-rekan dulu untuk mengcapture-nya atau memotretnya, jadi rekan-rekan bisa melihat. Di Power BI Embedded ada software yang paling penting, yaitu Embed Setup Tools. Ini adalah ini adalah sebuah fitur Power BI yang memudahkan kita sama sekali dalam mengembed. Ya, jadi ada Embed Setup Tools. Oke. Silakan di capture dulu. Oke, baik. Kemudian kita akan demonstrasikan sedikit tentang Power BI Embedded, ya, seperti itu. Di sini saya memiliki sebuah tampilan Visual Studio, ya, di situ. Oke. Di Visual Studio ini konsepnya berbasis MVC tentu saja, ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita bisa jalankan aplikasi kita. Kita akan jalankan aplikasi kita. Oke. Kita bisa embed report. Jadi ini adalah contoh dari untuk embed report. Ya. Oke. Jadi ini adalah report yang di embed. Dia akan membaca workspace kita dan dia akan menampilkan report yang di embed. Ya. Seperti ini. Ini contohnya report yang di embed. Ya. Oke, dan yang menarik kalau report yang di embed ini seolah-olah terintegrasi dengan aplikasi kita. Jadi seperti embed saja. Ya. Oke. Kemudian kita juga bisa menampilkan dashboard. Jadi kita bisa embed dashboard. Jadi bagian kecilnya saja, bagian depan dashboard yang sudah saya sampaikan tadi. Seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya dashboard. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa embed dia. Dan tentu saja kita bisa berkomunikasi dari aplikasi kita ke Power BI Embedded, ya, seperti itu. Tapi itu tidak kita bagas untuk kali ini. Oke. Jadi nanti selanjutnya mungkin akan ada event yang akan lebih fokus ke Power BI Embedded, terutama bagi developer atau sistem administrator. Nanti tunggu saja informasinya di events.maribelajar.org. Demikian sesi dari kami. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Waridi atas penjelasannya. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, di mana kan kita tadi secara kita sudah belajar begitu ya tentang bagaimana kita bekerja lebih produktif dengan Power BI ini, dari mulai discover data hingga analyze data, sehingga pada dasarnya bisa mendukung kita untuk terus meningkatkan produktivitas kita. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita memasuki sesi tanya jawab begitu. Nah, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa disampaikan saja di kolom Q&A begitu. Nanti akan coba kami jawab satu persatu pertanyaannya begitu. Ya, ini Pak Ridi sudah ada saat ini, sudah ada pertanyaan begitu. Oke, namun sebentar.
Namun Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab atau membahas pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu, mungkin di sini saya ingatkan untuk Bapak Ibu untuk tidak lupa memberikan umpan baliknya kepada kami, sehingga harapannya ke depan kami dapat terus meningkatkan kualitas pelatihan kami di masa mendatang dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada saat ini, dan tentunya memberikan istilahnya solusi atas permasalahan yang mungkin Bapak Ibu hadapi. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan umpan baliknya kepada kami melalui go.maribelajar.org/pbi strip feedback. Tautan umpan balik ini juga sudah kami bagikan di kolom Q&A, sehingga mungkin Bapak Ibu bisa mengeceknya kembali di sana. Ya, Bapak Ibu, oke, kita mungkin langsung diskusi saja ya Pak Ridi ya. Oke, ini ada pertanyaan pertama Pak Ridi dari Bapak Pino begitu. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menggabungkan data yang memiliki format yang sama, tapi data yang berbeda? Misalkan ada 6 data penjualan dari data Januari sampai dengan bulan Juni, tanpa kita harus menggabungkan secara manual di Excel. Kira-kira bagaimana cara menggabungkan 6 file ini di Power BI, Pak Ridi, untuk kemudian nanti divisualisasikan? Silakan Pak Rudi, mungkin bisa langsung ditanggapi untuk pertanyaan yang pertama ini. Terima kasih Pak Pino. Pada dasarnya kalau kita hendak melakukan aktivitas seperti itu, pertama yang harus dilakukan adalah kita harus memiliki sebuah repositori. Ya, kita harus memiliki sebuah repositori. Anggaplah kita memiliki satu buah SharePoint site untuk itu. Artinya seluruh Excel yang 6 data penjualan tersebut dari data Januari sampai Juni itu kita letakkan di satu SharePoint site. Kemudian kita menggunakan Power BI untuk mengambil data setiap file-file tersebut kita aggregate menjadi satu, ya seperti itu. Biasanya nanti kita akan melakukan aktivitas data modeling dulu, karena saya yakin 6 file tersebut akan sama formatnya. Jadi intinya ada 3 langkah utama di situ. Pertama, buat satu repositori, kemudian letakkan semua Excel tersebut di repositori, misalnya di SharePoint. Kemudian yang kedua, kita akan buat data model dulu, ya, di Power BI. Yang ketiga, baru kita load data tersebut dari dari SharePoint-nya. Aktivitas ini secara umum agak teknis, ya, tetapi nanti mungkin Mari Belajar punya sebuah course khusus untuk memfokuskan itu. Jadi nanti mungkin bisa ada di event selanjutnya. Tapi kira-kira 3 langkah itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau pertanyaannya bisa atau tidak, ya itu bisa dilakukan. Oke, ya terima kasih Pak Ridi. Terjawab ya Pak Pino ya, pada dasarnya aktivitas tersebut bisa dilakukan. Namun mungkin karena keterbatasan waktu, kita juga tidak bisa membahas secara tuntas atas permasalahan tersebut. Dan mungkin nanti kita bisa belajar lagi di next event selanjutnya. Nah, ini kembali Pak Ridi ada pertanyaan dari Pak Pino begitu terkait Power BI Service. Ini apakah layanannya untuk Power BI Service yang untuk layanan publish tadi, kira-kira apakah berbayar ataukah kita sebagai pengguna harus melakukan langganan terlebih dahulu, Pak Ridi, silahkan. Oke, ya beberapa fitur seperti Power BI Embedded itu membutuhkan solusi atau lisensi berbasis Power BI Pro. Ya, jadi tidak semuanya bisa kita gunakan. Ya, jadi pertanyaannya layanan publish berbayar langganan, ya itu menggunakan lisensi Power BI Pro. Oke, terjawab ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, apabila saya mempunyai sebuah platform berbasis web untuk pengguna menginputkan data-data dengan database MySQL dan visualisasi datanya diserahkan ke Power BI, apakah hal ini memungkinkan? Dan apakah nanti datanya bisa secara real time? Artinya bisa berubah ketika ada proses inputan, Pak Ridi. Ini kita sebut dengan bank anonim ya. Iya, anonimus ya. Soalnya tidak disebutkan. Dari bank anonimus ya. Secara sederhana ada 2 pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa langsung baca datanya, ya. Baca datanya jadi menggunakan pendekatan get data.
Kemudian rekan-rekan bisa memperoleh raw data di sana, kemudian melakukan data modeling juga, ya, aktivitas data modeling. Kemudian data modeling tersebut bisa divisualkan dalam bentuk grafis. Jadi pertanyaannya untuk yang pertama, apakah memungkinkan? Ya, mungkin, seperti itu. Dan apakah nanti datanya bisa real time? Ya. Jadi di konsep Power BI itu ada yang kita sebut dengan refresh period. Jadi datanya bisa kita set refresh periodnya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya 5 menit, 2 menit, 3 menit, atau yang lain, seperti itu. Itu ada di bagian setting, seperti itu. Jadi keduanya bisa dilakukan di Power BI. Oke, terjawab ya Bapak Anonymous atau Ibu Anonymous ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Ridi. Pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Udin begitu. Beliau menyampaikan bahwa pada dasarnya sumber data di Power BI kan ada banyak begitu, seperti Excel, Text, MySQL, SQL Shell dan sebagainya. Kira-kira bagaimana cara mengintegrasikan semua sumber data tersebut menjadi sebuah data warehouse menggunakan konsep SSIS, SSAS, SSRS. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kemampuan Power BI deskriptif dan bisa prediktif juga. Untuk menyusun prediksi data ke depan menggunakan data yang ada, apakah harus diolah dengan machine learning, Pak Ridi? Silahkan. Oke, untuk yang pertama, jadi ada dua pendekatan untuk kita melakukan ini. Apakah kita ingin menyatukannya di Power BI atau kita ingin memisah atau kita ingin menyatukannya di platform integrasi seperti misalnya SSIS, ya, seperti itu. Jadi itu pilihan rekan-rekan. Kalau datanya itu sudah cukup bersih, dalam hari ini datanya itu tidak ada data-data yang mungkin perlu dibersihkan dulu sehingga kita tidak memerlukan pre-processing, maka disarankan diintegrasikan di Power BI saja. Karena kita bisa mengambil data dari berbagai macam untuk satu file PBIX. Tapi kalau misalnya datanya masih kotor dan kita memerlukan proses ETL, ya kita perlu transform, kita perlu ekstrak dan sebagainya, maka disarankan pakai SSIS. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, ya, itu bisa. Dan tadi skenarionya bisa diintegrasikan langsung di Power BI-nya atau kalau perlu pre-processing bisa menggunakan SSIS dan SSAS, ya, seperti itu. Untuk pertanyaan 2, kemampuan Power BI deskriptif dan bisa prediktif juga. Betul. Power BI bisa menunjukkan pendekatan prediktif berdasarkan tren datanya tanpa kita menggunakan machine learning. Ya. Jadi sudah ada fitur, ya, mengikuti algoritma tertentu untuk melakukan pendekatan prediktif seperti itu. Ya, tapi itu sayangnya tidak kita bahas di sesi kali ini. Oke. Dan kalau kita pengen menggunakan machine learning bisa tidak? Bisa, ya. Kalau datanya itu bisa kita simpan ke dalam SQL Azure misalnya, data tersebut bisa kita proses dulu. Let's say kita proses dengan Cognitive API atau Cognitive Services punyanya Azure. Dari situ, atau kalau Anda pengen manual ya silahkan saja menggunakan machine learning tools gitu ya. Terus kemudian hasil pembelajaran machine learningnya kita expose dalam bentuk JSON API. Dan JSON API kemudian kita consume ke Power BI. Power BI bisa melakukan seperti itu. Jadi bisa prediktif tanpa menggunakan machine learning atau bisa prediktif dengan bantuan machine learning, tentu saja dengan dukungan cognitive services, ya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ridi atas penjelasannya. Terjawab ya Pak Udin ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih ada beberapa ya, kita mungkin akan kupas beberapa. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Sakinah, Pak Ridi. Beliau menanyakan mana yang lebih baik begitu untuk mengolah big data, apakah Power BI Services yang berbasis cloud ataukah berbasis desktop. Lalu apabila big data yang kita olah sendiri tersebut divisualisasikan dengan Power BI, hal-hal pokok apa saja yang perlu kita persiapkan untuk memproses data tersebut, Pak Ridi? Silahkan. Oke, pertanyaan dari Bu Sakinah ya. Oke, Power BI Services atau Power BI Desktop. Baik, kalau kita bicara merancang sebuah report akan lebih sangat mudah menggunakan Power BI Desktop. Karena
Karena kita sudah terbiasa dengan desktop dan desktop itu cukup powerful ya. Biasanya kalau basisnya web itu kita terkendala dengan koneksi internet. Tapi Power BI desktop itu akan sangat bergantung dengan kapasitas atau kemampuan komputer kita. Jadi kalau kita bicara Power BI berbasis 32 bit saja, maka kita hanya mampu mengolah data dengan optimum memori 4 GB seperti itu. Kalau 64 bit itu lebih tinggi. Jadi kalau ditanyakan untuk mengolah big data, maka tentu saja data yang kita miliki itu tidak kita taruh di desktop. Tapi kita consume dari, let's say dari Azure, atau dari Amazon Aurora mungkin, kemudian kita panggil, dan setelah itu kita get data, kita panggil dari Power BI desktop. Nah, seperti itu. Tapi tipikal bermainnya atau tipikal bekerjanya, biasanya kita bekerja di Power BI desktop dulu, kemudian kita baru pindahkan ke Power BI services. Jadi dua-duanya itu bukan mana yang lebih baik, tetapi mereka saling melengkapi. Oke, pertanyaan kedua, hal-hal pokok yang perlu disiapkan untuk proses data apa saja? Oke, aktivitas terbesar dari menggunakan Power BI sebenarnya adalah melakukan data cleansing, ya, atau kita kenal dengan pre-processing, ya. Jadi yakinkan dulu bahwa data yang kita harus masukkan ke Power BI itu sudah cukup rapih atau sudah cukup bersih. Caranya gimana? Caranya ya kita bisa menggunakan pre-processing tools, misalnya kita gunakan berbasis Python, atau kita bisa juga menggunakan misalnya dukungan Power Query di Excel. Lalu kita meng-create satu file Excel yang sudah bersih, lalu kita baru import. Ya. Kemudian setelah itu diproses seperti layaknya konsep ETL di data mining. Jadi kira-kira seperti itu. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Pak Didi. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Didi karena waktu sudah menunjukkan 2 lebih 5 menit gitu. Ini dari pertanyaannya masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang diajukan Pak Tino pertama kali tadi Pak Didi. Terkait data modelnya begitu. Beliau meminta begitu atau memohon begitu untuk dapat dijelaskan sedikit terkait data modelnya. Di mana data modelnya tadi kan menggabungkan 6 file. Atau mungkin bisa mungkin Pak Didi bisa share tentang rujukan mungkin ya tempat belajar bagaimana untuk belajar tentang data model ini begitu. Oke, apa yang dilihat di versi ini atau apa yang dilihat di slide ini itu juga bisa dilihat di docs.microsoft.com. Jadi semuanya ada di sana seperti itu. Data model ya, data model secara sederhana itu seperti halnya skema dalam sebuah database. Ya, skema. Jadi pada intinya adalah kalau kita pahami dengan konsep skema, berkas apapun, file apapun, selama dia bisa dimasukkan ke skema tersebut, maka kita bisa olah di Power BI. Nah, Power BI punya data model sendiri, seperti yang tadi saya tampilkan di sana. Ya. Dan data model ini bisa kita ambil dari berbagai macam sumber data, kemudian kita bisa load, seperti itu. Jadi secara konsep adalah seperti kita punya skema, lalu kita insert datanya. Yang membedakannya adalah kalau dulu kita insert data pakai insert into, sekarang kita insert data melalui get data. Datanya bisa macam-macam, selama dia kompatibel dengan skema yang kita susun. Mungkin kira-kira itu. Ya, terima kasih Pak Ridi atas penjelasannya. Oke, ini masih ada satu pertanyaan terakhir ya Pak Ridi ya mungkin ya. Terakhir ini, benar-benar terakhir. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bapak Pacar. Apakah bisa kita melakukan get unstructured data atau big data seperti kita ingin mengambil data dari Twitter dengan hashtag COVID-19 yang dimana beliau menyampaikan tadi yang dari pemaparannya begitu ya, yang dilihat adalah dapat diperoleh dari Power BI Services atau API. Apakah bentuknya unstructured data atau sudah di mapping menjadi sebuah tabular begitu Pak Ridi? Oke, jadi kasusnya misalnya kita ingin mengambil data dari services seperti contoh Twitter. Maka pendekatannya ada beberapa macam. Misalnya kita menggunakan Python scripts untuk mengambil data tersebut ya dengan format atau atribut tertentu. Kemudian Python script tersebut mengambil data tersebut ya dengan API tentu saja dan dihasilkan suatu berkas CSV. Nah, berkas CSV tersebut bisa kita import ke Power BI. Itu tidak masalah. Lalu yang kedua, kita juga bisa menggunakan pendekatan Power Automate
Power Automate itu punya suatu konsep yang namanya konektor. Konektor itu memungkinkan kita bisa terhubung dengan software as a services seperti Twitter, Facebook, Instagram, atau apapun, yang kemudian kita bisa otomasi. Jadi langkah kedua adalah kita panggil Twitternya dari Power Automate, lalu simpan ke sebuah Excel file. Dari Excel file kita panggil ke Power BI. Itu cara kedua, ya, seperti itu. Jadi kira-kira ada dua cara seperti itu. Cara ketiga sebenarnya kalau kita menggunakan API dan API-nya keluarannya JSON, kita bisa langsung ambil get data, ya. Dengan catatan kita sudah punya data modelnya dulu di Power BI. Jadi kira-kira itu. Ya, terima kasih Pak Ridi atas jawabannya. Ya, semoga terjawab ya Bapak Fajar. Oke. Ya Bapak Ibu, tidak terasa kita ternyata sudah 1 jam begitu ya, 1 jam berlalu begitu mengikuti kegiatan webinar siang hari ini. Nah, saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk tidak lupa memberikan umpan baliknya kepada kami. Untuk tidak lupa memberikan umpan baliknya kepada kami melalui tautan yang telah kami bagikan di kolom Q&A, sehingga harapannya Bapak Ibu dapat membantu kami untuk terus berkembang di masa mendatang, dan kami dapat istilahnya terus berkembang daripada hari ini dan jauh lebih baik daripada hari ini begitu. Kami tunggu umpan balik Bapak Ibu, semoga dengan adanya umpan balik Bapak Ibu kami dapat terus meningkatkan kualitas pelatihan kami atau kualitas webinar kami di masa mendatang, sehingga mungkin ketika nanti Bapak Ibu mengikuti kegiatan kami di masa mendatang, kualitas kami dapat jauh lebih begitu. Ya, Bapak Ibu, saya mewakili Mari Belajar. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan webinar siang hari ini. Semoga Bapak Ibu dapat memperoleh manfaat atas keikutsertaan Bapak Ibu hari ini, dan tentunya dapat mendukung produktivitas Bapak Ibu dalam melakukan berbagai macam tugas-tugas yang mungkin Bapak Ibu lakukan dengan melalui pemanfaatan Power BI ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf untuk sesi webinar siang hari ini. Sampai jumpa pada sesi webinar selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore.